Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam buat kalian pencari kerja di Polandia ya bosku ya. Di video kali ini saya mau sedikit share ke kalian beberapa pekerjaan di Polandia yang menerima tenaga kerja dari Asia, khususnya dari negara kita tercinta Indonesia bosku. Merdeka! Allahu Akbar! Takbir, takbir, takbir. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kerja dengan conveyor atau LAN dan sistem kerja tanpa conveyor atau LAN. Nah, tetapi sebelum lanjut ke videonya, tolong bantu subscribe ya bosku, like and share supaya saya lebih semangat untuk membuat video terbaru tentang Polandia. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah subscribe. Bagi yang belum, saya kasih waktu buat subscribe ya bosku. Monggo bosku di subscribe. Good job. Oke bosku, langsung ke inti pembicaraannya ya bosku. Kira-kira bidang pekerjaan apa aja sih yang memperkerjakan orang Asia di Polandia dan seperti apa gambaran pekerjaan tersebut? Nah, di sini saya akan menjabarkan, mengupas, mengocok dan mengiris secara rinci menurut pengetahuan saya ya bosku. Jadi bosku semua supaya ada gambaran, imajinasi, pikiran, bayangan, angan-angan bojone wong. Jika memilih pabrik di sini sesuai atau enggak sesuai dengan kriteria pilihan bosku semua, mau pabrik seperti apa, pabrik dengan sistem kerja conveyor atau tanpa conveyor ya bosku. Jika milih pabrik aja pakai kriteria segala bang ya, ini gimana ini? Tetapi itu perlu ya bosku untuk menentukan kriteria pabrik apa yang kita inginkan. Supaya apa? Supaya kita itu di sini bekerja secara nyaman, betah, nggak pindah-pindah dan nggak selingkuh tentunya. Nah, langsung ke inti pembicaraan pertama bosku. Di bidang industri atau pabrik. Nah, di bidang industri atau pabrik ini kita akan bagi menjadi dua bagian ya bosku, seperti yang saya ceritakan di awal. Yang pertama itu di pabrik atau industri dengan sistem kerja LAN atau dengan menggunakan conveyor. Di Polandia, pabrik dengan sistem LAN atau conveyor ini sangat banyak di sini, baik itu pabrik elektronik, pabrik spare part, dan pabrik makanan. Banyak yang menerapkan sistem conveyor ini. Kita ambil contoh pabrik TV, mesin cuci, atau misalnya perakitan elektronik, komponen-komponen kecil itu, pabrik makanan, pabrik daging, semua ada. Nah, biasanya di pabrik seperti ini yang menerapkan sistem kerja LAN atau conveyor ini kerjanya ya itu-itu aja bosku. Misal kita ambil contoh di pabrik elektronik, kita dapat bagian memasang speaker pak ya. Nah, masang speaker dari awal masuk sampai pulang kerja, kita akan masang speaker terus menerus sampai ngelamun-ngelamun, kita pikirannya kemana-mana dan sampai ada yang lupa jika belum ada yang dipasang. Nah, biasanya kalau ada pabrik yang menerapkan sistem kerja LAN atau conveyor ini, kita akan dituntut target per jam ya bosku. Jadi jangan heran kalau di sana banyak orang-orang ngomel-ngomel kurva, terus kata-kata kasar lainnya itu udah normal bang ya. Tetapi itu hal yang wajar ya bosku di dalam pekerjaan, karena tekanan dari target kita per jam juga harus dipenuhi di pabrik tersebut. Apa sih keuntungan kerja di pabrik yang menerapkan sistem kerja LAN atau conveyor ini? Keuntungannya seperti ini. Keuntungannya adalah jika kita udah pro di bagian bidang tersebut, rasanya itu seperti kerja itu main-main. Jadi dengan catatan kita udah pro ya di bagian tersebut, udah menguasai, udah nggak panik, udah rasanya itu kerja bisa sambil ngelamun-ngelamun, membayangkan masa depan dan bisa berhayal sampai ke planet Pluto sana pak. Good job. Dan pekerjaan yang menerapkan sistem conveyor atau LAN ini biasanya pekerjaannya itu sudah tertata rapi mas ya. Nah, kita akan mengerjakan pekerjaan itu aja dari awal bekerja sampai pulang ya kerjanya seperti itu aja. Karena di sistem ini kerjanya itu sudah mempunyai sistem dan urutan kerja yang sudah tertata dan jelas. Nah, kita tidak perlu bingung harus mengerjakan apa dan bekerja di mana seperti itu, karena semuanya sudah diatur dan bahkan ada leader khusus yang mengatur ini. Dan bahkan ritme di pekerjaan tersebut mengatur kecepatan kerjanya itu kita sudah
ditentukan oleh waktu. Jadi ya segitu-gitu aja bosku. Karena kita mempunyai target per menit ya, harus berapa barang, dan per jamnya itu harus berapa barang, itu udah ada semua Pak ya kalau kerja di LAN Pak. Jadi sistem dengan kerja LAN ini biasanya sudah rapi, sudah tertata, dan sudah tersistem dengan baik bosku. Bahkan ada beberapa pabrik yang memperbolehkan kita bekerja menggunakan handset. Misal pernah ngalamin nggak Pak? Pernah ngalamin ya. Terus kita diperbolehkan mendengarkan musik kayak gitu. Tapi catatan lagi ini bosku, hanya pabrik tertentu dan tidak semua pabrik seperti itu. Sekarang kita bahas kekurangan pabrik seperti ini. Minusnya pabrik dengan sistem kerja conveyor atau LAN ini biasanya nggak bisa kita tinggal sebentar. Semisal kita blood pipis atau blood poop, ya itu kan mendesak, darurat banget Pak ya. Nah itu nggak bisa ditinggal. Biasanya kita harus memanggil leader untuk menggantikan posisi kita di situ. Seandainya kita posisinya di situ masang speaker, jadi leader kita juga harus menggantikan kita memasang speaker seperti itu Pak ya. Jadi langsung geraknya set gini, langsung ganti, terus kita lari ke kamar mandi seperti itu. Karena sistem conveyor ini atau LAN ini bekerjanya itu secara berurutan ya bosku. Jika pekerjaan kita gak terpasang atau tidak dikerjakan, otomatis barang tersebut tidak sempurna. Nah, barang tersebut akan masuk ke dalam kategori NG atau tidak lengkap komponennya. Nah, biasanya kalau sudah seperti ini, LAN atau conveyor akan dihentikan dan siap-siap buat dimaki-maki sama leadernya bosku, kayak gitu. Nah ya kayak gitu biasanya seperti itu. Nah yang kedua, sistem yang kedua ini kerja tidak menggunakan LAN atau conveyor. Jadi sistem kerja seperti ini biasanya juga diterapkan di pabrik-pabrik elektronik, pabrik spare part mobil, pabrik makanan, ya banyak juga ya Pak ya. Ya benar. Banyak juga seperti kebab misalnya seperti itu, atau bangunan. Ya nggak mungkin kan bangunan pakai conveyor, nggak mungkin. Betul. Nah pabrik dengan sistem kerja tanpa conveyor ini pekerjaannya itu biasanya menggunakan skill ya, seperti welder dan bangunan. Biasanya pabrik seperti ini sistem kerjanya adalah serabutan ya Pak ya. Jadi pekerjaan kita tidak menentu. Misalkan contoh ini bosku, di bangunan tidak mungkin kalau kita menggunakan sistem LAN atau conveyor ini, karena kerjanya itu di sana kan serabutan. Jadi pekerjaan dengan sistem tanpa LAN atau conveyor ini biasanya kita dituntut semua gawean atau pekerjaan itu yang ada di pabrik tersebut harus bisa semuanya. Karena apa? Di pabrik yang menerapkan sistem seperti ini, kita cenderung harus mengerti, memahami, menganalisa, bahkan sampai mengira-ngira apa sih pekerjaan kita selanjutnya. Kita akan bekerja di mana setelah ini. Setelah ini selesai, kita harus bekerja di mana, seperti itu. Dan jika sudah selesai mengerjakan sesuatu, kita juga harus berpikir mau ngerjain apa lagi ya, bantu-bantu apa lagi ya. Maka dari itu kita dituntut menguasai semua pekerjaan yang ada di pabrik tersebut bosku, supaya kalau kita disuruh mengerjakan yang diperintahkan oleh leader kita nggak bingung dan bahkan tidak kowah-kowah. Nah kayak kemarin saya pernah itu kowah-kowah, serius pernah. Tentu saja di pabrik seperti ini kita juga harus bekerja cepat. Bahkan tempo pekerjaannya itu bisa lebih cepat dibandingkan kerja pakai LAN. Tetapi juga ada waktu santai tersendiri. Semua anggota tubuh kita bergerak kalau bekerja seperti ini. Karena di sistem pekerjaan seperti ini kita juga dituntut target setiap hari juga ya Pak ya. Nah sekarang kita bahas kelebihannya bosku, kelebihan seperti ini. Kelebihan pabrik dengan sistem kerja seperti ini biasanya waktu lebih leluasa, dan bahkan jika ada keadaan darurat seperti ingin kencing, ingin BAB, kita tidak perlu memanggil yang namanya leader untuk menggantikan pekerjaan kita bosku. Tinggal lari ke toilet, satset ya, langsung keluarkan. Dan bahkan kita bisa mainan HP sedikit ya bosku, seperti angkat telepon, balas WA. Tapi ada beberapa pabrik juga yang tidak boleh membawa HP saat bekerja. Bahkan ada yang diawasi sangat ketat atas larangan tidak boleh membawa HP di pekerjaan ini. Tetapi ada juga pabrik yang leluasa membolehkan pekerjanya membawa HP, bahkan membolehkan mereka mendengarkan musik seperti itu ya saat bekerja. Tetapi perlu diingat lagi ya bosku, walaupun kita diperbolehkan membawa HP, tetapi jangan terlalu bermain HP ya. Ya sekiranya saat dibutuhkan sajalah bosku. Misalnya ada panggilan darurat, ditagih hutang, pesen Indomie lali gak bayar, terus nelpon bojone wong. Ojo ya, ojo nek kuwi ojo Pak ya. Bahaya. Nah, sekarang kita bahas kekurangan
kita serabutan. Itu tidak ada sistem yang pasti. Bahkan kalau ada rekan satu kerjaan yang tidak hadir bekerja, kita disuruh ya mengganti pekerjaan mereka sambil mengerjakan tugas kita sendiri juga loh Pak. Jadi double kerjaannya. Ya ada yang kayak gitu. Oke bosku, bagaimana bosku? Semoga penjelasan saya mengenai dua sistem pekerjaan ini bisa sedikit memberi gambaran teman-teman untuk mau bekerja di Polandia ya. Seperti itu. Mau pekerjaan yang seperti apa, sistem menggunakan conveyor atau line ini, atau yang tidak menggunakan conveyor atau line ini. Nah, ya jadi semua pekerjaan juga ada plus minusnya Pak ya. Ya bosku, seperti itulah penjelasan dua sistem pekerjaan ini. Semua pekerjaan ada plus minusnya sendiri-sendiri ya bosku. Di sini saya hanya berbagi pengalaman pekerjaan di Polandia selama hampir 3 tahun. Ya semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang membutuhkan informasi ini ya bosku. Ya. Sekali lagi di sini saya tidak ada niat untuk menggurui, keminter atau kemaki, kemenyek, celutak, mangan gereh, sok imut ya enggak ada. Good job. Saya hanya ingin sekedar sharing dan berbagi pengalaman aja. Jika sekiranya di penjelasan saya ada yang kurang atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya bosku. Nah, insya Allah akan saya balas satu persatu. Oke bosku, mungkin segitu dulu video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Agus, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.